Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi? Menemani Anda pagi ini dengan informasi ada kebakaran hebat yang terjadi di gudang toko bangunan di Desa Luitub, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran itu membuat warga berhamburan keluar rumah, terutama karena lokasi gudang ini memang berada di tengah permukiman warga. Awalnya pemirsa, asap hitam keluar dari bangunan gudang yang saat kejadian dalam keadaan terkunci tanpa adanya pegawai. 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap habis bangunan gudang toko bangunan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi hari ini? Kembali hadir ada Kamarati Kusumado dan juga Reza Paluel. Ya, gimana kabarnya, Rati? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga pemirsa juga dalam keadaan paling fit hari ini untuk menjalani aktivitas. Betul, karena pagi ini cuacanya bagus sekali ya. Lumayan cerah, tidak ada mendung, nggak panas juga hari ini. Semoga bisa bertahan sampai malam nanti mungkin gitu ya. Betul, karena ternyata juga ada sebagian warga yang masih mengantri untuk mendapatkan BLT. Khususnya kita melihat antrian ini ada di PT Pos di wilayah Pemuda Rawamangun, Jakarta. Dari kemarin udah banyak yang ngantri. Betul, nanti kita coba hadirkan untuk pemirsa ya bagaimana antriannya dan kondisinya di sana. Tapi sebelumnya kami punya informasi lainnya untuk Anda. Ini diantaranya ada tawuran 2 kelompok remaja yang terjadi di tengah perlintasan rel kereta api di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, dalam rekaman video amatir warga, ini memperlihatkan remaja yang tawuran itu saling serang menggunakan batu hingga kembang api untuk melukai lawannya. Aksi tawuran baru terhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polsek Menteng ini membubarkan aksi tawuran tersebut. Ketua RT setempat mengatakan ini diduga tawuran dipicu dari kesalahpahaman sejumlah remaja hingga akhirnya terlibat aksi tawuran. Aksi tawuran ini akhirnya diselesaikan oleh tokoh masyarakat dari 2 kelompok yang terlibat dengan cara mediasi. Ini ngeri banget tawurannya di tengah perlintasan rel kereta api. Iya, pakai Masih aktif lagi rel kereta api apinya. juga ya. Iya. Mungkin bisa disimpan dulu buat tahun baru nanti. Betul, bentar lagi ya. Bulan depan. Terima kasih atas remindernya ya Reza. Kita geser ya pemirsa ke informasi selanjutnya. Ini Badan Narkotika Nasional BNN bersama Bareskrim Polri dan POM TNI AD menggerebek narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Jadi petugas gabungan ini menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Petugas menangkap sejumlah orang yang tengah mengkonsumsi narkoba berupa sabu dan juga ganja di lokasi. Tidak hanya satu rumah, petugas menggerebek sejumlah rumah lainnya yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba. Warga yang menempati rumah tersebut langsung diperiksa petugas. Mereka diduga menyembunyikan narkoba beserta alat hisapnya dengan menggunakan anjing pelacak. Petugas langsung menemukan tidak hanya narkoba, tapi juga senjata tajam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap ada 25 orang, sementara 4 bandar yang masih buron. Selain pelaku, tim gabungan juga menyita sejumlah barang bukti, narkoba jenis sabu dan ganja, ada uang, perhiasan, senjata tajam, dan seluruhnya sudah dibawa ke kantor BNN di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kita kabar berikutnya pemirsa, ada murid kelas 6 SDN 108 Tengkerang, Labuai di Pekanbaru Riau ini meninggal dunia karena diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-temannya. Ini lagi-lagi ya pemirsa kasus bullying. Ini korbannya sebelum meninggal, MA pernah mengeluh sakit di bagian dada dan juga sesak nafas kepada ibu kandung korban. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif dari dokter spesialis jantung selama 1 pekan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menyimpulkan ini ada kebocoran di jantung dan juga paru-paru akibat kekerasan benda tumpul. Usai keluar dari rumah sakit dan kembali lagi belajar, korban kembali lagi mendapatkan aksi kekerasan dari teman sekelasnya. Walaupun mungkin terduga para pelaku ini masih di bawah umur, masih status pelajar, tapi harus banget ini diusut secara tuntas, jangan sampai korban sudah sampai mengalami kekerasan, sampai harus dirawat di rumah sakit. Bahkan tadi dikatakan sebelum meninggal sempat mengeluhkan sesak nafas juga
dan juga di bagian dada ini agak terasa berat. Iya, kita harapkan tidak ada korban lainnya dan lagi-lagi sekolah seharusnya menjadi tempat aman ya, Ya, di mana anak bisa belajar dan juga bermain dengan dengan teman-teman. nyaman, iya betul. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang supir truk antar provinsi ini tewas ditusuk sekelompok pemalak, tepatnya di kawasan Simpang Lampu Merah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi sopir yang diduga yang juga sebagai warga Lampung ini sebelumnya terlibat cekcok dengan sejumlah pemalak yang berhenti di lampu merah saat melintas dari arah Musi 2. Keributan terjadi saat keempat pemalak meminta uang untuk membeli minuman keras dan ditolak oleh korban. Salah satu pelaku pemalakan kemudian menusuk dada korban dengan senjata tajam membuat korban tersungkur dan tewas di lokasi. Tim dari Polsek Ilir Barat 1 tengah memburu keempat pelaku yang langsung kabur usai kejadian. Kita kabar lainnya pemirsa, ini bencana longsor juga melanda dusun 1 desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Peristiwa tragis ini pemirsa ini mengakibatkan ada 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Kejadian longsor diperkirakan terjadi pada dini hari setelah hujan deras mengguyur Tapanuli Tengah. Korban ditemukan Selasa pagi setelah Kepala Desa Mardame ini merasa curiga ketika melihat kondisi rumah korban yang tertutup dengan bekas longsoran tanah di bagian belakang rumah. Saat dicek ke dalam, salah satu kamar telah tertimpa material longsor dan menemukan keberadaan korban yang tertimbun. Dari hasil evakuasi, ditemukan total ada 4 korban yang meninggal dunia yang merupakan ibu dan juga 3 orang anaknya. Sementara pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa pagi. 4 orang tewas terseret arus yang berasal dari luapan Sungai Aek Garoga. Yang Anda saksikan merupakan video amatir yang direkam warga saat banjir melanda 3 desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga pun histeris saat melihat kejadian tersebut. Sejumlah harta benda mereka raib tersapu banjir. Berdasarkan data dari Polsek Batang Toru, ada 4 orang yang dinyatakan tewas dan 21 lainnya terluka. Petugas pun mengimbau masyarakat untuk waspada dan melakukan pendataan terhadap warga korban banjir bandang. Pemirsa, ini sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Denles, tepatnya di depan SPBU Desa Jogoresan. Ya, ini terjadi di Kecamatan Purwodadi, Jawa Tengah. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik terjadinya tabrakan antara sebuah mobil yang menghantam seorang pengendara motor. Salah satu saksi mata di lokasi menyebutkan kecelakaan bermula saat korban datang dari arah barat dan hendak masuk ke area SPBU untuk mengisi bahan bakar. Saat hendak berbelok, dari arah belakang ini muncul sebuah minibus berwarna hitam yang melaju dengan kencang, kemudian menabrak bagian belakang korban. Akibat benturan keras tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan juga bahu, dan korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Menurut keterangan dari saksi, titik jalan tersebut ini memang kerap menjadi lokasi rawan kecelakaan pemirsa, karena merupakan jalur cepat, dan warga berharap adanya tambahan rambu atau peringatan agar pengendara dapat mengurangi kecepatan di depan SPBU. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita akan ajak Anda juga untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas, tepatnya di Cawang Kompor, Jakarta Timur. Sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Silakan informasinya.
Baik, terima kasih Ratih dan juga Reza serta selamat pagi pemirsa. Dari Cawang saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan sudah terlihat baik untuk kendaraan dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Kampung Melayu ataupun juga dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Pancoran sudah dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Pancoran juga sudah dalam keadaan ramai, perlambatan kecepatan sudah terlihat. Namun kami menghimbau bagi Anda sebelum Anda berkendara, cek kembali kondisi kendaraan Anda dan serta bawa kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Situasi arus lalu lintas juga dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke Cililitan dalam keadaan kondusif, ramai lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda untuk mengantisipasi terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Bagi Anda untuk menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda untuk menghindari tabrakan yang disebabkan oleh rem mendadak. Peningkatan arus lalu lintas juga terlihat dari MT Haryono yang akan mengarah ke Halim, namun masih relatif normal pada pagi hari ini pemirsa. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, patuhi marka jalan dan jangan melawan arus untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 106 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 12 luka berat dan 70 luka ringan. Faktor penyebab laka lantas ini dikarenakan para pengendara ini memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi dan juga hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ke angka normal, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk menghindari rem mendadak dan juga tabrakan, serta jaga melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi dan kembali ke studio. Nyasar ke Bekasi jangan marah-marah. Apik. Terima kasih Brigadir Sa. Apik tenan. Ya, kita akan mengajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Pemirsa, ini usai jeda kami punya informasi diantaranya ada Kepolisian Daerah Papua yang membentuk tim investigasi khusus menyusul penolakan pelayanan terhadap pasien hamil. Ini yang berujung pada kematian ibu dan bayi. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Kepolisian Daerah Papua membentuk tim investigasi khusus menyusul penolakan pelayanan ini terhadap ibu hamil atau pasien hamil yang berujung pada kematian ibu dan juga bayi. Salah satu rumah sakit yang disoroti adalah Rumah Sakit Bayangkara Jayapura yang berada di bawah naungan Polda Papua. Almarhumah Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya meninggal pada 17 November lalu usai diduga mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit saat membutuhkan penanganan medis. Salah satu rumah sakit yang dilaporkan menolak adalah Rumah Sakit Bayangkara Jayapura yang berada di bawah naungan Polda Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menegaskan investigasi ini bertujuan untuk mengusut dugaan pelanggaran SOP pelayanan kesehatan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Untuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Bayangkara. Tim dipimpin oleh Bapak Irwasda Polda Papua bersama satker yang lain untuk mendalami, mengecek apakah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan saat itu sudah sesuai dengan mekanisme dan SOP yang telah ditentukan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, ini sidang tewasnya Prada Lukinamo anggota Batalion TP 835 WM ini kembali digelar dengan agenda pemeriksaan para terdakwa. 17 orang terdakwa yang menjalani pemeriksaan dihadirkan ke Pengadilan Militer 315 Kupang NTT.
Terdakwa pertama, Sertu Thomas Alwi, memberikan keterangan adanya laporan pelanggaran penyimpangan seksual yang dilakukan Prada Luki. Oleh karenanya, sebagai Dansi Intel Batalion, Sertu Thomas melakukan pemeriksaan terhadap korban Prada Luki pada 28 Juli. Saat pemeriksaan itu, terdakwa menampar korban dengan menggunakan sandal di bagian wajah, serta mencabuk korban. Begitupun dengan terdakwa lainnya, mereka mencabuk Prada Luki sebanyak 3 hingga 4 kali. Bahkan ada seorang terdakwa yang mencabuk korban menggunakan kabel listrik. Keterangan para terdakwa di dalam sidang tak pelak membuat keluarga dan juga rekan korban lainnya geram. Diketahui akibat tewasnya Prada Luki Sepril Saputra Namo, 22 orang anggota prajurit Batalion TP 834 WM ditetapkan sebagai terdakwa. Kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung melakukan pencekalan atau pencegahan terhadap sejumlah orang untuk berpergian ke luar negeri. Ini terkait penanganan kasus dugaan korupsi, pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan periode 2016 sampai dengan 2020. Jadi dalam kasus ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk menggeledah sejumlah lokasi baik rumah maupun kantor pihak-pihak yang diduga terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna menegaskan bahwa penyidik telah mengirimkan surat pencekalan terhadap beberapa orang ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. Kejaksaan Agung pun menegaskan bahwa kasus ini tidak berhubungan dengan teks amnesti. DPR RI resmi menetapkan 8 nama anggota Dewan Energi Nasional atau DEN dari unsur pemangku kepentingan untuk periode 2026-2030. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna ke-9 DPR. Ketua Komisi 12 DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang telah dilakukan pada 20 November 2025. Proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode 2026 sampai dengan 2030. Komisi 12 DPR menyepakati 8 nama calon anggota DEN yang terdiri atas unsur akademisi, unsur industri, teknologi, lingkungan hidup hingga unsur konsumen. Nama ahli vulkanologi atau pakar gunung api Surono terpilih menjadi anggota DEN mewakili unsur konsumen. Pemirsa, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus baru ini dalam skandal korupsi kuota haji 2024 yang ternyata melibatkan 9 penyelenggara haji khusus tanpa izin resmi atau ilegal. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK terus mendalami praktik penyalahgunaan wewenang dalam distribusi kuota haji 2024. Selain itu, Budi Prasetyo juga mengungkapkan temuan mengejutkan di lapangan, yaitu penyidik menemukan indikasi keterlibatan Biro Perjalanan atau PIHK yang tidak mengantongi izin resmi, namun tetap memberangkatkan jamaah haji khusus secara ilegal. Temuan tersebut membuka kotak Pandora mengenai bagaimana kuota negara diperdagangkan di pasar gelap Biro Perjalanan. PIHK ini penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota itu. Apakah dijual langsung kepada para calon jamaah, apa dijual kembali kepada PIHK yang diantaranya tentu adalah PIHK-PIHK yang belum berizin, sehingga dia belum mendapatkan atau belum memperoleh distribusi kuota haji khusus, sehingga para PIHK yang belum berizin tidak mendapatkan distribusi kuota, kemudian membeli dari PIHK lain. Hilang selama 3 hari, seorang ibu muda di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Selengkapnya kami hadirkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, Arumi, Ibu Alvaro tiba di rumah duka setelah lebih dahulu menjalani pengambilan sampel DNA di Rumah Sakit Polri. Didampingi Kapolsek Pesanggerahan, sang ibu tampak masih terpukul atas kematian anaknya. Sampel DNA dari Ibu Alvaro sudah diambil melalui air liur dan pemeriksaan tambahan serta wawancara singkat oleh tim Rumah Sakit Polri. Ibunda Alvaro tidak menyangka nasib putranya yang hilang akan berakhir tragis. Soal rencana pemakaman jenazah, keluarga masih menunggu kepastian dari kepolisian sambil menunggu hasil tes DNA. Dari air liur aja. Terus sama ada sedikit tadi Wawancara ya? wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak sama sekali. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pelaku pembunuhan Alvaro Kiano adalah ayah tiri korban berinisial AI. Motif pembunuhan didasari dendam pelaku terhadap sang ibu yang dituding telah berselingkuh dengan pria lain. Saat dilaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi, dilakukan pencocokan alat bukti, didapat informasi dari saksi kunci, adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam." Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Kita kabar berikutnya pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan penuh luka di tengah hutan Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jasad pria yang diduga korban pembunuhan ini ditemukan oleh seorang pencari rumput. Petugas Polres Brebes yang mendapat laporan dari warga ini langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Brebes untuk pemeriksaan otopsi. Hasil dari pemeriksaan sementara dari olah TKP, kondisi jenazah korban ini didapati luka memar di bagian kepala akibat benda tumpul. Jenazah korban yang ditemukan di tengah hutan desa Songgom ini diketahui bernama Kusyanto yang berprofesi sebagai guru pengajar di SD Negeri Kalinyamat 3 Tegal. Pihak keluarga dan juga sekolah ini berharap pihak kepolisian dapat mengungkap apa yang menjadi penyebab dari kematian korban. Pemirsa, hilang selama 3 hari, seorang ibu muda di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Warga perumahan Kota Balai Agung, Desa Seradan, Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita dalam rumah yang belum ditempati. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan, tubuhnya dalam posisi meringkuk di kamar mandi dengan tangan dan kaki terikat, serta kepala dibungkus plastik warna hitam. Korban diketahui bernama Kusumawati, seorang ibu muda yang membesarkan 2 anaknya seorang diri karena suaminya bekerja di luar negeri. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Kasat Reskrim Polres Pemalang, Ajun Komisaris Polisi Johan Widodo mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara korban meninggal 12 jam sebelum ditemukan. Diketahui lokasi temuan mayat merupakan rumah milik SR, teman pria yang disebut memiliki hubungan dekat dengan korban. Rumah tersebut masih kosong dan belum ditempati. SR sendiri merupakan tetangga korban
di Desa Lawangrejo yang hingga kini menghilang dan menjadi buronan polisi. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Johan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kronologinya penemuan dari jasad ini awalnya ditemukan oleh siapa Pak? Jadi pada hari Minggu, tanggal 23 November kemarin, di pukul 18.15 kami Satreskrim Polres Pemalang mendapat laporan bahwa ada penemuan mayat di perkampungan atau perumahan Kota Balai Agung di Desa Sarafdan, Kecamatan Pemalang Kota. Kemudian kami tim menurunkan turun ke TKP. Kemudian kami melakukan olah TKP. Awalnya memang laporannya itu penemuan mayat, namun pada saat kita olah TKP dan melihat situasi dan kondisi korban, kami meyakini bahwa ini bukan penemuan mayat biasa, namun ada unsur kekerasan atau tidak pidana. Demikian, Mas. Ya, sejauh ini dari keterangan saksi yang didapatkan mungkin oleh pihak kepolisian, ini memang dari korban dan terduga pelaku yang memiliki rumah tersebut ini menjalin asmara ya? Atau apa hubungannya sebenarnya Pak antara mereka berdua? Dan background dari korban sendiri seperti apa? Jadi korban ini memang benar, korban sudah berkeluarga, artinya sudah mempunyai suami dan sudah mempunyai anak. Namun suami korban ini bekerja sebagai pelaut, jadi sedang melaut yang pulangnya juga tidak tentu. Sedangkan pelaku sendiri merupakan tetangga korban yang memang dua orang ini ada menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara yang berlangsung sudah kurang lebih sekitar 1 tahun. Hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, korban ini kan merupakan seorang ibu. Di mana kondisi anak korban pada saat kejadian? Jadi kalau TKP penemuan mayat dengan rumah korban ini agak berjauhan. Sedangkan anak-anak korban itu ditinggal di rumah bersama dengan kerabatnya. Namun karena sudah beberapa hari tidak pulang sehingga anak-anak korban ini selalu menangis untuk mencari ibunya. Kemudian dari pihak keluarga atau kerabat mencari keberadaan korban dan diketahui bahwa korban bersama pelaku berada di TKP tersebut. Sehingga dari pihak keluarga itu bermaksud untuk mencari korban supaya segera pulang ke rumah untuk menemui dan mengasuh anak-anaknya kembali. Namun pada saat rumah dibuka, di situ tidak ditemukan pelaku, namun di dalam kamar mandi korban sudah tergeletak dalam keadaan kaki dan tangan terikat, kemudian kepala juga dibungkus plastik dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Demikian. Ya, apakah pihak kepolisian juga sudah melakukan otopsi terhadap jenazah korban? Hasilnya seperti apa, Pak? Benar, jadi ketika kami turun ke TKP, kemudian kami olah TKP, kami mendatangkan tim Inavis dari Polres Pemalang, juga tim medis dari Puskesmas Pemalang, yang mana mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Hari itu juga kami koordinasi dengan Bidokes Polda Jateng untuk dilakukan otopsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 24, tim Dokes dari Polda Jateng mendatangi Rumah Sakit Dr. Azhari di Kabupaten Pemalang untuk melakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi memang benar, hasil otopsi dokter forensik menyatakan bahwa kematian korban akibat dari pukulan benda tumpul di area kepala
kemudian ada cekikan dan ada bekapan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, antara terduga pelaku dan korban ini kan diduga menjalin asmara, tinggalnya juga tidak berjauhan begitu ya. Tapi dari pemeriksaan saksi, apakah memang sebelumnya terlihat atau terdengar adanya cekcok antara keduanya? Saksi untuk mendengar cekcok di antara korban dengan pelaku tidak ada. Cuman kami pendalaman saksi-saksi yang sudah kami periksa, ada saksi kunci ketika si pelaku ini meminta kepada saksi untuk mengantar ke TKP dengan alasan mau mengambil motor, gitu. Jadi ketika kami turun TKP, kemudian kami memeriksa saksi tersebut, saksi menerangkan bahwa yang terakhir datang ke rumah tersebut adalah pelaku. Demikian. Apakah pihak kepolisian juga mendalami dari handphone milik korban, apa komunikasi terakhir antara pelaku dan juga korban, apakah di situ ada ancaman-ancaman sehingga kok sampai tega pelaku ini membungkus korban, dan tadi dikatakan hasil otopsi ada pukulan benda tajam, benda tumpul di kepala korban. Oh ya, jadi kalau pertanyaan seperti itu berarti ini sama dengan motif ya, Mbak. Motif daripada pembunuhan ini, si pelaku ini merasa jengkel dan kesal karena si korban, menurut keterangan pelaku, korban sering mengancam istrinya pelaku, seolah-olah ingin menguasai atau memiliki si pelaku sendiri. Kemudian selain daripada itu, secara kebetulan pada hari yang sama di kejadian, istri pelaku itu sedang melahirkan di rumah sakit yang notabene mungkin lagi membutuhkan biaya. Kemudian si korban juga selalu meminta uang, yang mungkin hal itu yang menjadi pemicu kejengkelan hingga terjadi pembunuhan tersebut. Demikian. Pelaku kalap ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa pelaku dan korban sama-sama menjalin hubungan dan juga sama-sama berkeluarga begitu ya. Pak Kasat, mungkin terakhir ini ancaman hukuman bagi terduga pelaku? Ya, kami terapkan pasal primer 340, subsidiar pasal 338, di mana 340 ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun, sedangkan 338 itu ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak AKP Johan Widodo, Kasat Reskrim Polres Pemalang yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Kasat. Assalamualaikum. Apa yang bisa dipetik dari kasus ini, Reza? Iya. Jangan bermain api. Betul, sebaiknya jangan menjalin hubungan yang terlarang begitu ya, apalagi keduanya sudah berkeluarga begitu ya. Dan juga kalau bisa emosi juga bisa ditahan begitu ya, semua permasalahan pasti bisa diselesaikan secara bijak banget baik hari ini ya, terima dengan kasih. kepala dingin. Begitu ya, pemirsa, kita akan ajakan untuk jeda sejenak. Usai jeda kami masih punya beragam informasi, diantaranya ada Presiden Prabowo Subianto yang sudah menandatangani surat rehabilitasi terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi yang divonis 4,5 tahun penjara terkait dengan dugaan kasus korupsi PT ASDP. Apa yang mendasarinya kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi yang divonis 4,5 tahun penjara terkait dugaan kasus korupsi PT ASDP.
Hal tersebut disampaikan langsung dalam keterangan pers bersama antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya di kantor Presiden Istana Negara Jakarta. Selain mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, Presiden juga memberikan persetujuan rehabilitasi bagi mantan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M. Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya divonis masing-masing 4 tahun penjara. Rehabilitasi ini menurut Dasko disetujui Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat menerima banyak aspirasi masyarakat dan melakukan kajian hukum atas perkara yang sudah memasuki proses penyelidikan sejak Juli 2024 silam. Dengan begini, proses pemulihan nama baik ketiga mantan pejabat ASDP resmi dimulai dan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Dani Martin, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Ya, kalau kita melihat sedikit ke Google gitu ya, pemirsa lihat apa arti rehabilitasi menurut KBBI. Sedikit saya informasikan, artinya ini pemulihan kepada kedudukan atau keadaan nama baik yang dahulu atau semula. Atau memulihkan kepada keadaan yang dahulu atau semula, atau memulihkan kehormatan nama baik. Nah, ini kan dari sisi KBBI ya. Tapi kalau dari sisi hukumnya atau mata publik bisa nggak seperti ini? Nah, itu karena dia. sudah divonis bersalah sebelumnya. Nah, tapi kan tadi sempat dikatakan juga bahwa ini salah satu sumbernya adalah aspirasi dari masyarakat. Betul. Begitu, ya kan? Tidak menerima uang sepeser pun, dan ini dijawab langsung oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Tapi lebih lengkapnya kita langsung berbincang saja dengan narasumber yang sudah hadir pagi ini bersama kami. Ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Trubus. Ya, Mbak. Lalu bergabung juga bersama kami Mas Antoni Winza Prabowo, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi. Bang Antoni. Dan juga bersama kami bergabung ada Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mau ke Bang Antoni dulu. Ini kan walaupun kemarin kita juga sudah melihat konferensi pers begitu ya. Tapi ini kalau kita boleh tangkap dari masyarakat awam, jadi aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR, kemudian ada permohonan dari DPR kepada Presiden, tapi di sisi lain juga ada kajian dari Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang menjadi alasan dari Presiden sendiri memberikan rehabilitasi ini? Apakah hanya semata-mata ini karena aspirasi masyarakat atau Bapak Presiden melihat ada ketidakadilan dalam proses hukum di kasus ASDP ini? Baik, sebelumnya memang kita pahami kita adalah negara hukum dan pasal 24 konstitusi kita menyatakan bahwa yudikatif itu harus menegakkan dua, satu hukum dan yang kedua keadilan. Hukum nggak bisa berjalan tanpa keadilan, begitu ya? Itu saling berkaitan lah. Saling berkaitan itu ibaratnya dua mata koin, dia harus berputar terus. Ya. Tidak bisa hukum menindis keadilan di bawahnya, dia harus berputar terus. Dan ketika yudikatif dirasa belum berhasil membuat itu terus berputar, ketika hukum di atas selalu menindas keadilan, maka sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 founding fathers kita dan masyarakat
sudah membentuk di Undang-Undang Dasar 45 memberikan kewenangan koreksi secara konstitusional. Diberikan di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden diberikan 4 jenis kewenangan. Salah satunya dalam hal ini digunakan adalah rehabilitasi. Sehingga bisa kita kenal ada abolisi, amnesti. Ya, abolisi, amnesti dan rehabilitasi dalam hal ini gitu ya. Dan itu ada di Konvensi Ketatanegaraan juga dan sudah sering dilakukan di presiden-presiden sebelumnya gitu ya. Dan oleh karena itu kalau dirasa ada yang tidak adil, tentunya itu juga adalah mandat konstitusional dari warga negara itu sendiri. Yang di dalam konstitusi dikatakan, tolong dong Pak Presiden, kami sudah memilih Anda. Kalau dirasa yudikatif misalnya ada 2 mata koin ini yang salah satu tidak terpenuhi, silakan Pak Presiden jalankan. Itu adalah mandat konstitusional. Dan corong pengambilan aspirasinya memang lewat DPR. DPR adalah corong aspirasinya kan, representasi. Dikirimkan surat kepada eksekutif. Lalu eksekutif tidak serta-merta hanya karena resonansi di publik begitu besar misalnya lalu diputuskan. Tentunya harus ada namanya corong konstitusional di pasal 14 itu. Dan pasal 14 itu bukan bentuk intervensi. Pasal 14 itu adalah banyak yang bertanya-tanya, ini jangan-jangan bentuk intervensi. Kalau intervensi mungkin levelnya adalah ketika penyidikan main cawe-cawe begitu ya. Ini sudah diputus, kemudian konstitusi yaitu rakyat sendiri yang memerintahkan Pak Presiden, tolong kalau misalnya sampai ini ada ketidakadilan, ruangnya ini gitu. Dan Pak Presiden tentunya sebagai kepala negara juga selain kepala pemerintahan yang sifatnya hanya kalau kepala pemerintahan kita tahu eksekutif. Kepala negara ini negara. Di mana negara ini harus ada kebijakan atau kebijaksanaan atau wisdom dari kepala negara. Kepala negara diberikan istilahnya prerogatif. Hak prerogatif tersebut untuk tolong jaga negara ini sebagai kepala negara. Tolong keadilan itu jangan sampai kalah dengan namanya penegakan hukum. Karena penegakan hukum belum tentu adil. Saya kasih contoh simpel aja sebentar nih. Misalnya, kalau misalnya ada peraturan di sekolah, bahwa misalnya anak sekolah nggak boleh telat 1 jam. Kalau 1 jam dihukum. Secara penegakan hukum, anak itu dihukum karena telat. Salah. Penegakan hukumnya benar? Benar. Tapi apakah adil? Tergantung konteksnya. Jika ternyata anak itu terlambat 1 jam karena menolong orang kecelakaan di jalan, maka itu jadi tidak adil penegakan hukumnya. Oleh karena itu kepala sekolahnya dalam hal ini adalah kepala negara berwenang untuk membuat koreksi. Jadi berarti kalau berbicara mengenai keadilan dari sisi masyarakat yang melaporkan kepada DPR, ini dianggap tidak adil begitu ya. Tapi dari sisi Pak Presiden melihat nggak ada ketidakadilan dalam kasus itu? Kalau kita lihat dari statement dari Setnek, itu dikatakan bahwa memang keadilan dan hukum itu harus berjalan. Itu tanggapan dari Setnek. Oke, Mas Heri gimana ngelihatnya? Apakah memang sudah beberapa kali nih ada abolisi, amnesti, rehabilitasi diberikan oleh Presiden begitu ya dalam waktu kurang lebih 1 tahun kepemimpinannya. Anda melihatnya gimana? Dampaknya ke masyarakat nantinya seperti apa nih Mas? Iya, kalau kita melihat dari sisi sistem ketatanegaraan kita, jangan sampai nanti rasa-rasanya ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Toh dalam sistem ketatanegaraan semuanya itu kan dalam trias politika ya. Itu dikatakan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, langkah korektif pun memang boleh dilakukan, tapi sepanjang ada aturan mainnya tadi. Undang-Undang Dasar 45 misalnya mengatur itu pasal 14 tadi. Tapi kan sebenarnya juga harus dijelaskan adalah harus dia minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, ini juga sebenarnya harus disertakan tuh komentar ataupun penjelasan tadi agar kita duduk tertib melihat ini dan clear tadi. Dan dalam konteks ini sebenarnya mau kita lihat adalah ini kan bicara tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Apa sih persoalan yang sebenarnya mengakar di sana? Apakah dengan dikeluarkannya rehabilitasi kemudian selesai? Nah, sehingga khawatirnya kita ke depan ini kan akan terjadi juga gelombang tsunami perkara yang meminta hal yang sama. Mungkin tidak apple to apple, tapi bisa saja ini jadi satu landasan kuat untuk kemudian yang lain mendorong peristiwa ini. Maka yang harus dibenarkan menurut saya adalah akar permasalahannya. Bagaimana kita bisa memisahkan antara kriminalisasi dengan dekriminalisasi. Untuk tipikor misalnya, apakah kerugian negara itu faktor yang penting dan bagaimana kemudian menentukan siapa yang berhak atau berwenang untuk menilai kerugian negara. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana menentukan metodenya, alat ukur untuk menentukan kerugian negara tadi. Kalau kita bicara korupsi lagi, apakah di dalamnya dalam mengambil kebijakan bisnis dari BUMN misalnya, itu apakah berkaitan dengan dia punya fraud di dalamnya, ada conflict of interest, atau ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, dalam konteks itu juga apa yang sudah dilakukan, misalnya studi kelayakan sudahkah, kemudian dokumen kelengkapan kajiannya seperti apa.
dalam proses pelaksanaannya didampingi nggak dengan katakanlah tadi yang bisa menaksir kerugian negara, dan kemudian bisa juga apakah melibatkan dari aparat penegak hukum misalnya dari kejaksaan. Nah kalau itu misalnya semua sudah dilakukan, apa yang salah begitu? Nah jangan-jangan ketika memahami tentang business judgment rules-nya yang jadi persoalan ya menurut saya, ketika kita akan melihat bahwa ini ketika pengambilan keputusan business to business itu dianggap sebagai kerugian negara. Apakah semua kerugian dari bisnis itu adalah kerugian negara? Nah ini juga kan penting untuk dalam kasus kita langsung tembak saja ya, di kasus ASDP ini, apakah memang keputusan itu ada keputusan mens rea-nya? Karena bicara tentang ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tipikor kan, ada mens rea nggak, ada niat jahat nggak di sana? Yang tadi sudah kita sampaikan juga. Maka menurut saya ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan rehabilitasi tadi. Jangan sampai tadi koreksi ini tidak kemudian memperbaiki akar permasalahannya. Nah, jangan sampai nanti kesannya semua yang dilakukan oleh para penegak hukum jadi salah kan? Ini kan akhirnya public trust terhadap. Seperti apa kalau sesuai hukum setelah ada rehabilitasi dari Presiden? Sesuai hukum apakah memang kasus ini akan berhenti di sini atau justru dicari tindak pidana lainnya? Kalau bicara dalam konteks akibat hukumnya, maka pemulihan hak dari orang tersebut ya kan, berarti dia tidak perlu menjalani pidananya dan dipulihkan hak-haknya tadi. Berarti sudah selesai di situ urusan ini, berarti udah game over lah menurut saya begitu ya. Tapi dalam konteks yang lain memang harus ada perbaikan dari dalam, misalnya melihat apakah konteks tadi yang dilakukan oleh KPK itu salahnya di mana gitu ya. Apakah dia membaca dalam bisnis prosesnya salah, misalnya ada akuisisi, bagaimana akuisisi itu dilakukan, kemudian kalau ada kaitan dengan teknis-teknis yang bicara tentang valuasi dari suatu akuisisi itu bagaimana menghitungnya, apakah bisa dihitung misal dengan seseorang yang tidak punya landasan kepakaran atau sertifikasi yang tentang hal itu, agar kita sama-sama berpikir secara bijak bahwa konteksnya nanti kan, apakah kemudian ini harus dijelaskan oleh mekanisme kepidanaan, pidana, atau bisa lewat mekanisme keperdataan atau administratif gitu ya. Ini yang sebenarnya bisa dalam konteks putusan kemarin kan juga dibaca ada ketidakutuhan dalam putusan tadi, karena kalau nggak salah saya, hakim ketuanya itu kan dissenting opinion. Nah, dia menyatakan bersalah, tapi kalau nggak salah lebih kepada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ontslag van revolving. Jadi kalaupun salah, itu bukan perbuatan pidana. Sehingga tadi mungkin mekanisme keperdataan yang ditempuh. Tapi dari situ kita belajar juga, dalam membuat satu putusan di BUMN ini harus solid dia. Jangan sampai studi yang dilakukan dan mengambil keputusan itu ada celahnya. Misalnya dari 5 yang mengambil keputusan, ada 1 yang menolak atau tidak setuju. Nah ini juga pintu masuk awal. Bukan berarti kita mengatakan kalaupun 5-5-nya menyetujui terus kemudian tidak ada tindak pidananya. Tidak begitu ya, tapi soliditas itu perlu dari level bawah sampai level atas. Bahkan di kasus ASDP ini kan kalau nggak salah saya sampai di level menteri sudah menyetujui, kan begitu. Nah langkah korektifnya sudah dilakukan semua, kemudian apa yang salah sebenarnya kan? Jadi yang salah ini sebenarnya siapa kan begitu? Ini kan pertanyaan besar di benak publik, dan menurut saya ini juga perlu dijelaskan oleh KPK, tidak hanya mungkin lewat juru bicara atau apa, tapi mungkin bisa penjelasan yang komprehensif, karena KPK pun sudah menerima putusan rehabilitasi ini kan dari Pak Presiden. Tapi tentunya tidak bijak juga hanya seorang juru bicara yang menjelaskan kasus macam ini. Kita sebenarnya meminta penjelasan lebih komprehensif dari pimpinan KPK, siapapun yang ditunjuk untuk menjelaskan kasus ini secara terang benderang kepada publik. Pak Trubus, kalau melihat tadi dikatakan Mas Heri sempat disinggung juga terkait valuasi potensi kerugian negara. Kalau dari sisi Anda, bagaimana perspektif kebijakan publik ini melihat letak problem tata kelola BUMN ketika keputusan bisnis tadi disampaikan, ini akhirnya ujung-ujungnya kasus hukum, ujung-ujungnya presiden yang turun tangan? Iya, ini menurut saya memang harusnya ini idealnya ada tahapan-tahapan di mana ketika tata kelola kan dalam kebijakan bisnis itu kan persoalannya satu, ada persoalan di tata kelola, kemudian di substansi, model bisnis, kemudian industri praktis lah, itu harus diukur. Jadi itu yang harusnya istilahnya dikorek dulu secara jelas bahwa itu ASDP melakukan langkah itu adalah memenuhi syarat itu gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah kejahatan itu kan ini dalam petik sebenarnya gini, kalau kebijakan publik itu memberi syarat gitu ya. Syarat misalnya
Satu mens rea sudah disinggung sama tadi mens rea. Yang kedua actus reus, actus itu perbuatannya. Apakah perbuatannya itu betul-betul tadi sudah dijelaskan. Tapi yang ketiga sama empat ini yang belum pernah disinggung, yaitu apa namanya kausalitas. Sebab akibatnya, ada akibat yang nah ini kan perdebatan akhirnya yang satu mengatakan tidak ada kerugian negara, yang satu mengatakan ada kerugian negara. Katanya yang dibeli itu bara kapalnya sudah usia 60 tahun atau berapa gitu kan. Ini kan kausalitas yang harusnya clear dijelaskan sebelum menetapkan itu menjadi tersangka. Yang keempat ini keterkaitan. Keterkaitan itu dalam kebijakan publik kita adalah apakah perbuatan ketika dia melaksanakan itu sudah melalui persetujuan belum? Karena antar instansi. Karena ini sifatnya kan government toh, namanya government itu ada proses birokrasi yang dilalui. Artinya ketika Dirut SDP memutuskan untuk melakukan akuisisi itu kan sudah melalui tahap-tahap di mana dia melakukan koordinasi, melakukan kolaborasi, melakukan semacam studi juga dan berbagai hal yang dia pertimbangkan secara matang sehingga ketika kemudian ini menjadi kamu jahat. Nah, ada penyalahgunaan wewenang tadi disinggung, kamu ada unsur korupsi. Ini kan jadinya terlalu jauh. Menurut saya memang akhirnya apakah sebuah perbuatan yang namanya kebijakan bisnis itu bisa dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana. Ini kan sesuatu yang harus dipahami betul karena kalau tidak nanti ujung-ujungnya memang semua jadinya unsur pidana semua. Semua perbuatan jadi pidana semua. Tetapi kita juga harus ada clear ini menurut saya publik menuntut bahwa yang namanya kalau memang itu sebagai pidana apa kriteria yang harus kalau memang ini tidak merupakan pidana apa yang harus kriteria sehingga masyarakat itu punya pemahaman yang sama. Karena apa? Karena kalau ini terus berlarut-larut nanti ujungnya masyarakat persoalan pada trust. Kalau begitu apa yang dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum itu hanya selalu salah, selalu itu hanya istilahnya. Nah, belum lagi nanti yang kita singgung terkait dengan misalnya berapa kos yang dikeluarkan. Karena semuanya itu pakai negara. Mereka aparat negara seolah ini jadikan proyek. Jadi proyek akhirnya ujungnya untuk memenuhi kantongnya dia sendiri kan. Uang negara, ini uang negara loh. Uang dana publik. Itu harus ada transparansi, keterbukaan. Berapa ketika seseorang itu dinyatakan mulai lidik, sidik, sampai ke tingkat penuntutan, sampai ke tingkat pemidanaan. Ini kan ada proses panjang. Berapa kos yang dikeluarkan dana yang harus ini kan harus dijelaskan kepada publik menurut saya. Dari siapa yang menjelaskan? Ya dari pemerintah. Menteri Keuangan harus menjelaskan itu. Berapa sesungguhnya uang yang dikeluarkan. Sehingga ketika nanti ada putusan dari Presiden mengatakan bahwa itu tidak terjadi perbuatan melawan hukum, misalnya gitu. Karena sebetulnya rehabilitasi, entah abolisi, entah amnesti. Itu menurut saya harus ada penjelasan kepada publik uang yang digunakan sekian. Dan ini tidak boleh kemudian menjadi uang yang begitu banyak itu kan kenapa tidak kalau orang kebijakan publik kan asas kemanfaatan. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk menolong masyarakat miskin yang membutuhkan lagi daripada untuk proses sesuatu yang tidak jelas ujung-ujungnya itu juga ada rehabilitasi lepas kan gitu. Ini yang sesuatu pertanyaan publik yang betul-betul harus dijawab oleh pemerintah loh menurut saya ini jelas gitu. Salah satunya adalah kan public trust ya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga jadinya ternodai begitu. Mungkin nanti Mas Tony bisa jawab. Sebenarnya ada catatan penting apa dari Presiden mengenai hal ini? Bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali dialognya. Mas Tony, jadi apa saja nih catatan dari Pak Presiden mengenai penegakan hukum di Indonesia? Ya, mungkin yang bisa saya share di sini adalah yang pertama, Pak Presiden itu selalu ingin ada asta citanya itu ditegakkan. Di mana salah satunya adalah reformasi hukum. Nah, reformasi hukum ini sangat luas ya. Tapi salah satunya kita bisa lihat adanya perubahan-perubahan undang-undang, revisi undang-undang. Karena biasanya permasalahan hukum itu ada dua, permasalahan implementasinya kah, atau permasalahan draftingnya kah, bahkan yang ketiga adalah permasalahan penafsiran. Nah, penafsiran ini menjadi penting, harus ada uniformitas atau keseragaman dalam menafsirkan di antara APH. Dan oleh karena itu kami di KSP juga diberikan tugas untuk mencari, mengidentifikasi simpul-simpul apa yang menjadi bottleneck yang menyebabkan asta cita menjadi tidak terlaksana. Dan oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan memang berencana untuk mereview undang-undang yang terbaru, undang-undang BUMN misalnya. Nah, nomor 16 tahun 2025. Di situ diatur tentang kerugian negara dan sebagainya gitu ya. Dan oleh karena itu kami ingin mengumpulkan, melakukan FGD dengan para APH untuk melihat perspektifnya. Sehingga
untuk kedepannya kepastian hukum dan keadilan ini, penegakan hukum dan keadilan ini harus berjalan beriringan untuk meningkatkan trust. Nah, trust itu yang tadi saya katakan, ketika dua mata koin ini berputar, dia akan menimbulkan trust. Trust itu menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum menimbulkan predictability. Semakin bisa dipredik, kalau kita impact-nya nggak cuma kepastian hukum, tapi juga di ekonomi. Nah, orang-orang ekonomi akan melihat semakin bisa dipredik, maka resiko investasi turun dan akan mengalir foreign direct investment ke Indonesia. Oleh karena itu, ekonomi pasti setidaknya akan naik, GDP akan naik karena ada kepastian hukum, ada trust itu. Jadi oleh karena itu, catatan dari kami adalah, satu, kita akan terus mengawal revisi-revisi undang-undang yang memang untuk reformasi hukum Astacita, dan yang kedua adalah harus adanya uniformitas dari para APH tentang bagaimana cara menafsirkan hukum. Karena hukum itu bukan 1 tambah 1, 2. Hukum itu bisa ada dissenting opinion juga, bahkan hakim. Oke, Mas Tony, tadi Mas Heri kan juga sempat menyinggung begitu ya. Ditakutkan nggak sih nantinya ada kasus-kasus serupa yang juga meminta pertimbangan oleh Presiden, aspirasi dari masyarakat, bentuknya dan segala macam gitu. Gini, aspirasi masyarakat tidak bisa ditahan karena itu adalah corong dari konstitusi mengatakan demikian. Kita negara demokrasi, presiden kita presiden yang mendengar aspirasi, bukan presiden yang tertutup, nggak mau dengar apa kata publik. Tetapi kita tidak bisa juga lantas membuat kesimpulan yang salah bahwa seakan-akan pasal 14 ini rehabilitasi bisa digunakan seenaknya. Ada banyak sekali step yang harus dilakukan. Nah, salah satunya yang menjadi kebingungan dari banyak orang adalah seakan-akan ini bisa dipakai seterusnya. Padahal ini menurut saya ini mirip seperti ICU. Kalau ICU itu orang batuk boleh nggak ke ICU? Boleh-boleh aja. Tapi kan bukan itu, nggak bisa kita pakai ICU terus-terusan. Harus ada barrier-barrier untuk bisa masuk sampai ke ICU. Misalnya ke dokter umum dulu, dikasih obat nggak sembuh, baru kalau sampai kegawatan, baru masuk ke ICU. Dan menurut saya ini adalah tanda kutip ICU konstitusional. Jadi digunakan ketika keadilan itu dirasa sudah tidak dapat ciptakan keadilan dari penegakan hukum itu. Dan itu yang memberikan bukan Pak Presiden. Itu warga negara memberikannya kepada Presiden dimandatkan secara konstitusi. Bang Antoni, tadi dikatakan ini Presiden mempertimbangkan nggak anggaran yang sudah keluar untuk penyidikan, penyelidikan, sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya dapat rehabilitasi dari Presiden. Baik, kepala negara itu memang diwajibkan punya kebijaksanaan, wisdom. Kita nggak bisa kacamata sempit, kacamatanya hanya asas kemanfaatan. Jangan lupa, di sana ada asas keadilan. Keadilan dan kemanfaatan misalnya uang yang dipakai berapa. Tapi kalau uang yang dipakai berapa, kita harus juga compare dengan keadilan. Karena sebagai presiden itu bukan hanya tentang ekonomi Kemenq aja. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM. Ini harus berjalan beriringan. Jadi kalau kita pakai kacamata kuda hanya ekonomi keuangan rugi, tapi keadilan kita injek-injek nggak bisa juga. Mas Heri, ini nantinya jadi apa ya, ruang polemik hukum baru nggak sih Mas? Jadi orang berpikir nanti ada jalur alternatif nih. Selain selesai di pengadilan, ternyata ada jalur lainnya, aspirasi kepada Presiden. Ya, itu yang kita khawatirkan. Pembatasannya adalah jangan sampai ini, mohon maaf ya, jadi seakan-akan obral nanti. Walaupun ini hak prerogatif dari Presiden ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi untuk kasus tipikor khususnya, kita harus melihat pada fakta persidangan. Bukan hanya mengacu pada berita acara pemeriksaan. Sehingga putusan pertimbangan amar hukum hakim itu kuat di sana. Terbaca dalam putusan tersebut ya. Sehingga ketika putusan bersalah atau tidak bersalah atau lepas, itu ada kekuatannya di sana. Dan yang kedua, yang kadang kita pahami tapi jarang digunakan asas ini adalah in dubio pro reo, bahwa hakim itu ketika dia ragu, dia malah mengambil keputusan yang menguntungkan. Ada dulu filsuf dari Inggris ya, William Blackstone, dia mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, akhirnya menderita. Maka itu yang kemudian harusnya dilakukan dan kemudian itu harus ada. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita buat misalnya semacam kasus lah ya. Kalau di rumah kita ternyata sering berantakan rumahnya, kita perbaiki, kemudian kita tata ulang, berantakan lagi besoknya, kita tata ulang terus. Apakah itu yang harus kita selesaikan dalam kasus-kasus semacam ini? Harusnya kita cari kan apa yang kemudian menjadi penyebab setelah dibersihkan, ditata ulang kok kembali berserakan itu barang-barang itu kan di rumah, entah mainan anak dan lain sebagainya. Ternyata anak kita sumbernya. Nah ini kan harus ditemukan siapa yang menjadi sumber dari
kekacauan tadi kan begitu kan? Gitu ya. Apakah proses yang salah itu yang harus ditemukan menurut saya? Jadi tidak hanya sekedar bahwa ini selesai karena sudah diambil keputusannya oleh Presiden, sehingga harapannya tidak ada lagi kasus serupa. Pak Prabowo juga bisa fokus pada asta citanya tadi kan, tidak lagi harus berproses dengan hal-hal semacam ini. Saya rasa itu perlu ya untuk memberikan ketenangan juga dalam berinvestasi, tapi kita ingat bahwa dalam konteks kita melakukan bisnis harus ada integritas, dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Nah kalau tidak ada tiga hal ini, patut diduga ada upaya untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Dan itu memang peran dari aparat penegak hukum. Jadi di sini agar kita mendudukkannya secara proporsional, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan ini juga memberikan ruang untuk koreksi tadi. Saya rasa itu, gitu. Pak Trubus, Anda lihatnya gimana? Apa sih yang bisa kita pelajari supaya kejadian serupa tidak kembali terulang begitu ya? Tidak sampai ke Pak Presiden yang fokusnya harusnya ke yang lain begitu. Iya, berarti apa namanya Undang-Undang AP, Undang-Undang 30 Administrasi Pemerintahan itu kan sudah menjelaskan bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Nah, artinya apa? Kalau ini apa namanya semua persoalan dilarikan ke kebijakan, berarti kan tidak ada lagi namanya hukum pemidanaan. Nah, yang kedua saya melihat kemudian kenapa sampai kepada hal seperti ini sampai kepada Presiden. Ini kan hal yang menurut saya juga menjadi publik ini sekarang ini banyak publik itu bertanya, coba di media sosial semua masa menyorot apa sih maksudnya Presiden seperti ini. Artinya sudah ditentukan bahwa negara kita negara hukum, segala persoalan diselesaikan secara hukum karena memang hukum menjadi payungnya. Tetapi kemudian kenapa ketika ada satu kasus yang sudah diproses dan inkrah, tiba-tiba muncullah sebuah istilahnya tanda petik intervensi, gitu lah, intervensi atau cawe-cawe. Nanti dijelasin, nanti diklarifikasi nggak ada. Tetapi kan hal ini publik belum tentu bisa paham. Oleh karena apa? Kemudian kalau memang seperti itu harus ada garis yang jelas, batas yang jelas. Ini loh yang namanya kebijakan. Sudah kebijakan itu jangan dikutik-kutik lagi. Artinya aparat hukum juga sudah tidak lagi menyentuh ke sana kalau memang itu memang sudah ditekan di dalam undang-undang itu. Tetapi kan persoalannya undang-undang tipikor tadi, ini kan ada pasal 4 itu menjelaskan bahwa itu ada untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain atau orang lain. Nah, orang lainnya ini yang nggak pernah jelas di publik. Orang itu sopo. Nah, itu yang kalau diri sendiri memang semua kan larinya. Saya nggak ada, baik yang terakhir Nadiem juga mengatakan nggak ada yang akan masuk ke saya atau Lembong juga nggak ada yang masuk. Kan seperti itu. Omongannya seperti itu semua. Untuk membenarkan bahwa perbuatannya itu sebenarnya kategori perbuatan. Ya kita jujur saja lah, mana ada manusia sempurna, kira-kira seperti itu ya mesti. Itu publik menyorotinya seperti itu ya mesti ada keuntungan dia. Tetapi ketika ini kemudian tidak bisa dijelaskan, yang ada dia mengatakan membela diri, saya mengatakan ini tidak ada uang pun masuk ke saya. Artinya keuntungan yang dimaksud untuk orang lain, inilah yang harusnya dijelaskan. Nah mudah-mudahan ke depannya yang disampaikan tadi dari Pak SP bahwa ada pemerintah yang menyatakan ada revisi-revisi, ada pemahaman yang sama, itu yang harus dilakukan sekarang. Supaya apa? Supaya dampaknya apa-apa tidak ke bapak, apa-apa ke bapak. Gitu. Kasihan kan ini kalau orang Jawa ada istilah anak pola bopo kepradah, itu anak pola itu anak-anak berbuat aneh-aneh, ujungnya bapaknya tanggung jawab. Bapaknya kasihan kan apa nggak tahu apa-apa, bapaknya disuruh ini kan anaknya pada nggak karu-karu, pada minum, pada mendem, ujung-ujungnya anak bapaknya yang disuruh tanggung jawab. Nah ini maksud saya ini juga sesuatu yang harus ditegakkan dalam hal ini. Jangan sampai kemudian memang kita nggak harap terulang, tapi potensi terulang kembali akan muncul terus. Karena apa? Karena tidak ada kejelasan clear. Peraturan teknis seperti apa yang mengatakan ini keuntungan diri sendiri, ini keuntungan orang lain, terus ini yang namanya kebijakan, ini yang namanya perbuatan melawan hukum. Sepanjang itu tidak ada clear, pasti berulang ujung-ujung ya ngono lagi gitu kan, jadi akhirnya lingkaran setan juga kan. Walaupun gitu. sebenarnya ini hak prerogatif dari Presiden Prabowo, tapi masyarakat tetap menginginkan mungkin justifikasinya, alasannya jelas kenapa ini kan sebenarnya ranah hukum, akhirnya diberikan semacam keringanan, ampunan dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Trubus, kemudian Bang Antoni dan juga Bang Heri sudah hadir pagi hari ini dan juga memberikan wawasan terhadap kita apa makna rehabilitasi dan alasan dari Presiden memberikan hal tersebut. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saja kami punya informasi mengenai ada keluarga pekerja migran Indonesia yang disekap oleh majikannya di Malaysia. Ini mereka mengungkapkan kondisi dan perlakuan yang dialami oleh korban selama 21 tahun bekerja di Malaysia. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Keluarga pekerja migran Indonesia yang disekap oleh majikannya di Malaysia mengungkapkan kondisi dan juga perlakuan yang dialami korban selama 21 tahun bekerja di Malaysia. Kasus kekerasan yang dialami oleh SN, warga Temanggung, Jawa Tengah ini sekaligus merupakan seorang pekerja migran Indonesia di Malaysia yang disiksa selama 21 tahun oleh majikannya, menimbulkan simpati dan rasa penasaran bagi masyarakat. Lilin yang merupakan keponakan dari SN menjelaskan bahwa SN hanya diberi makan nasi putih saja tanpa sayur maupun lauk. Bahkan SN hanya diberi jatah makan setiap 3 atau 5 hari sekali selama bekerja. Tidak hanya itu, bahkan hampir sekujur tubuh SN mengalami luka bekas benda tumpul hingga mengakibatkan cacat permanen. Kini pihak keluarga masih berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait agar SN segera dapat pulang ke kampung halaman di Temanggung, Jawa Tengah. Dan untuk lebih mendalaminya sudah bergabung bersama kami ada Ibu Asron Diah, kerabat dan juga keluarga dari SN. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Ibu, pertama kami turut Prihatin ya. prihatin terhadap apa yang terjadi selama 21 tahun ini terhadap SN. Kabar terakhir yang didapat keluarga, bagaimana kondisi dari SN, Bu? Kondisi Husni itu cukup memprihatinkan ya Pak. Itu sedih mendengarnya. Ya, gimana Bu? Boleh diceritakan Bu, bagaimana kondisinya? Kondisinya sekarang nggak sehat. Terus itu katanya dianiaya sama majikannya. Saya dengar itu dari Polres Temanggung. Itu saja terkejut mendengarnya. Oke, Ibu, terakhir komunikasi kapan dan bisa berkomunikasi dengan SN sendiri menggunakan apa, Bu? Saya nggak pernah berkomunikasi sama itu Husni. Nggak tahu Keluarga alamatnya. mungkin? Alamatnya tahu. Nggak pernah komunikasi. Ya itu kampung halaman. Jadi Ibu mengetahui selama 21 tahun disekap ini dari mana Ibu dan juga mengalami penyiksaan? Itu Polres Temanggung itu yang datang ke rumahnya ini. Ke kampung. Itu baru tahu. Berarti selama 21 tahun dia bekerja di Malaysia tidak ada komunikasi dengan keluarga sama sekali, Bu? Nggak ada. Nggak ada komunikasi, nggak ada kabar. Nggak ada komunikasi, nggak ada kabar Ya, begitu ya. Ini kan kan pihak dari keluarga sendiri juga sudah berusaha menghubungi berbagai pihak begitu ya untuk mencoba menghubungi dari SN sendiri. Nah, sejauh ini seperti apa perkembangannya, Bu? Perkembangannya bagaimana ya? Tahu itu. Setelah Ibu sudah tahu, ya. Ya. Perkembangannya Ya, setelah Ibu sudah tahu bahwa sekarang sudah membaik. Ibu Diah. Ya. Oke. Kalau boleh cerita 21 tahun yang lalu, ini keluarga Ibu SN ini izinnya menjadi apa? Keluarga tahu nggak pergi ke Malaysia dengan siapa? Adakah penyalurnya? Kok tahu-tahu kaget dong pasti pihak keluarga nih dikabarin menjadi korban penyekapan dan juga penyiksaan. 21 tahun yang lalu seperti apa ceritanya Bu dari pihak keluarga? Perjalanannya dulu berdua sama saya dari kampung naik bis sampai Jakarta. Sampai Jakarta satu asrama sama saya gitu. Terus Bu? Terus itu nunggu Ibu juga berangkat ke Malaysia saat itu, Bu? Iya, sama saya.
Tapi setelah itu itu nunggu beberapa bulan, terus ibu sendirinya itu dapat majikan dulu, nah, terus berangkat duluan ke Malaysia. Ya. Selama di Malaysia pernah komunikasi gak Bu? Kan sama-sama tugas di sana. Mungkin Ibu kenal majikannya, rumahnya di mana? Nggak pernah komunikasi, nggak tahu majikannya apa, tapi kalau alamatnya tahu, tapi majikannya nggak tahu, tempatnya pun nggak tahu. Tapi satu kota dengan Ibu atau beda kota? Satu kota, tapi kan nggak pernah jumpa, nggak pernah komunikasi. Ya. Penyalurnya resmi, Bu? Penyalurnya resmi. Masih ada sekarang penyalurnya, Bu? Penyalurnya, tapi udah lama itu kan. Tapi alamatnya ada, alamatnya. Tapi orangnya nggak tahu ya, masih ada, apa sudah meninggal. Waktu itu saya sudah 2 kali ke sana, gitu. Kalau dari pihak keluarga, Bu, mungkin keinginannya apa? Biar SN pulang ke Indonesia aja atau gimana, Bu? Ya, pihak keluarga ya pastinya ya cepat pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat. Moga-moga jumpa keluarga sama anak sama cucu. Oke, Bu, ini kan sudah lama begitu tidak ada komunikasi, tapi punya alamatnya. Sebelumnya keluarga ataupun Ibu pernah gak sih coba untuk berkunjung ke sana? Kunjung ke Malaysia itu? Iya. Nggak ada, bagaimana ya Pak? Soalnya itu karena apa ya biaya ya seperti itu kan. Buat biaya nggak ada. Oke, Bu, kalau pendampingan hukum sendiri seperti apa? Apakah pihak dari kepolisian ini juga membantu untuk proses hukumnya, atau sudah ada pengacara yang membantu keluarga Ibu? Ya, pihak itu polisi ya juga berusaha membantu, berusaha Baik. Mbak Sandinya. Iya. Baik. Semoga keinginan keluarga untuk SN ini dapat kembali ke Indonesia, dapat diakomodir ya Bu, baik oleh pihak kepolisian maupun pemerintah Indonesia, sehingga bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Terima kasih banyak Ibu Asrondia yang sudah berbagi informasi. Waktunya pagi hari ini Ibu, sehat selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Salam. Ya, pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi adanya antrian warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang membludak. Ini terjadi di kantor Pos Indonesia di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Ini ada antrian warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang membludak di kantor pos di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, kalau Anda lihat nih videonya pemirsa, antrian warga terlihat sejak Selasa pagi kemarin ya. Ini mereka rela berdiri panas-panasan menunggu giliran untuk masuk kantor untuk mengambil BLT dari pemerintah sebesar Rp900.000. Kemensos memang secara resmi mulai menyalurkan BLT tahap awal pada 21 November lalu. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan difokuskan kepada penerima manfaat kategori non-bansos, yaitu keluarga prasejahtera yang belum pernah mendapatkan program reguler seperti PKH maupun bantuan pangan non-tunai BPNT.
Yang penting antrinya tertib begitu ya, tidak walaupun saling panas-panas ya, nggak saling dorong. Semua kebagian, tenang. Semuanya pasti dapat begitu ya. Tapi kita akan ajak pemirsa untuk lihat bagaimana sih kira-kira antrian pagi ini. Sudah ada rekan Josephine Kezia yang ada di sana, tepatnya di kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur. Josephine, bagaimana pantauan Anda di sana pagi ini? Ya, selamat pagi Rati, Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kantor pos yang ada di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Dan kalau kami pantau saat ini memang sedang terjadi pembagian bantuan langsung tunai atau BLT untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Dan kalau kami pantau ini memang sejak pagi warga ini sudah mulai memadati area pos di Jalan Pemuda ini. Di mana ini kalau dapat Reza dan juga Rati ini juga pemirsa lihat, ini di belakang saya, ini antrian warga ini sudah mulai cukup padat. Ini diinformasikan bahwa untuk proses dari pencairan dari BLT ini dimulai pada pukul 8, namun hingga saat ini untuk pintu menuju konter-konter yang untuk menukarkan atau mencairkan uang tunai ini masih belum dibuka. Tadi kalau kami pantau di dalam ada sekitar 15 meja atau yang ada 15 untuk nanti bisa warga di mana bisa menukarkan untuk bantuan langsung tunainya. Dan kita akan coba berbincang bersama salah satu warga yang sudah ada di lokasi hari ini untuk mencairkan bantuan langsung tunainya langsung. Ya, sudah ada bersama kami. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Andi Suendra. Oke Pak Andi, sudah dari jam berapa nih Pak di sini Pak? Saya baru datang sih, kira-kira jam berapa nih sekarang nih? Jam 8 ya, jam 8-an saya datang. Oke, Pak mungkin boleh diceritakan ini dari awal mengetahui bahwa menerima BLT ini seperti apa sih Pak? Apakah dari undangan atau seperti apa? Ya, dari undangan RT kita. Dia RT itu mungkin dari Departemen Sosial dapatnya di situ. Nanti kita dapat undangan ya. Iya. Tapi dari proses undangan dari Dinsos dari RT sendiri sampai menerima undangan fisiknya ini berapa lama sih Pak? Sehari saya dapat ini. Sehari langsung dapat. Ini untuk pencairan bantuan langsung tunai yang dibawa apa aja sih Pak? Syaratnya KTP asli sama kakak asli. Gitu aja syaratnya. Oke Pak, mungkin kita ingin tahu juga, Bapak sebelumnya pernah menerima bantuan serupa nggak sih Pak? Oh belum, baru ini saya terima, baru ini, BLT ini. Oke, nanti ya. Dulu sih udah, waktu zaman Covid dulu ada. Ini kan menerima Rp900.000 ya Pak? Ini nanti bantuannya digunakan untuk kebutuhan apa saja nih Pak kira-kira? Ya beli sembako lah, apa buat keperluan hidup lah. Beli sembako apa, macam-macam lah. Nanti uang yang diterima dari BLT ini manfaatnya digunakan sebagian besar untuk sembako seperti itu ya Pak? Oh iya, sehari-hari. Oke, kemudian mungkin harapannya nih seperti apa sih Pak untuk penyaluran bantuan seperti ini ke depannya, seperti apa harapannya? Nah, ke depannya sih lebih bagus lagi gitu. Dan alhamdulillah gitu aja. Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Selamat mengantri, ini antriannya cukup panjang ya kalau dilihat ya Pak. Ini semangat ya Pak untuk antrinya. Terima kasih banyak Pak. Oke pemirsa, kita akan coba cari satu lagi untuk penerima dari bantuan langsung tunai. Halo Kak, apakah berkenan untuk kita tanya sedikit Pak? Sedikit ya Kak. Oke, halo Kak, namanya siapa Kak? Namanya Cici. Oke, Kak Cici ini asalnya dari mana dan udah ngantri dari jam berapa nih Kak? Aku baru datang sih. Aku dari Kelurahan Jatinegara. Ini untuk undangan ini juga dari RT Kak? Undangannya dari RT kemarin hari Selasa aku dapatnya. Kemarin juga aku udah kesini malam, cuma nggak bisa, jadi harus balik lagi sekarang. Sebelumnya pernah menerima bantuan seperti ini juga Kak? Belum pernah. Ini nantinya kan menerima Rp900.000 nih Kak. Kira-kira akan digunakan untuk apa nih Kak? Ya untuk beli sembako, keperluan sekolah gitu dan lain-lain sih. Pokoknya banyak. Nah, mungkin Oke Kak, ini mungkin terakhir harapannya nih, apakah kemudian bisa menerima bantuan-bantuan seperti ini di kemudian hari atau seperti apa nih harapannya Kak? Harapannya sih ya kalau bisa ya
jangan sampai nerima-nerima gini lagi, biar semuanya rata aja lah, biar taraf kehidupannya meningkat, jangan sampai ada kayak gini-gini lagi. Kalau perlu semuanya merata, ekonominya makin maju gitu. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri kayak gini lagi. Oke, baik, Kak Cici, terima kasih banyak sudah berbagi ini bersama TV One. Selamat beraktivitas, semangat ngantrinya ya Kak. Terima kasih Kak. Nah itu dia Reza, Rati dan juga pemirsa, antusias dari masyarakat terutama di sekitar Jalan Pemuda Jakarta Timur. Tadi kami melihat ada Jatinegara dan juga sekitarnya ini masih antusias untuk mengantri. Tadi sekitar pukul 4:30 pagi bahkan sudah ada yang mengantri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai yang akan dicairkan ini sebanyak Rp900.000 untuk periode 3 bulan ini dari Oktober. Maksud kami Oktober, November dan juga Desember 2025. Tentunya kita berharap bahwa kedepannya nanti akan masih ada banyak bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Namun tadi kalau kami juga sempat berbincang, ini sempat memang ada harapan dari beberapa masyarakat agar bantuan ini dapat tepat sasaran atau sesuai dengan sasaran pada masyarakat yang membutuhkan. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia atas laporannya langsung dari kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ini terekam ada sebuah insiden tak terduga. Seorang bocah laki-laki ini terlihat menangis ketakutan setelah ternyata dirinya terjebak di dalam gorong-gorong yang ditutupi jeruji besi. Apa yang menjadi penyebabnya kami hadirkan usai jeda. Ya, langsung kita masuk ke dalam segmen yang viral. Ini ada aksi pelaku jambret smartphone yang berhasil diringkus warga, tepatnya di Pamekasan, Madura. Jadi proses menegangkan saat terjadi kejar-kejaran antara warga dan juga pelaku ini akhirnya membuat viral di media sosial. Waduh, ini udah kayak film ini ya, film barat ya. Betul, kejar-kejaran Fast and Furious gitu ya, tapi versi motor. Nah ini aksi heroik warga Anda bisa lihat ya, saat melakukan kejar-kejaran dengan pelaku jambret di Pamekasan, Madura yang terekam oleh warga pada Senin 24 November 2025. Pelaku yang coba kabur ke jalan gang desa akhirnya berhasil diringkus sembari diteriaki maling. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan banyaknya warga yang berkumpul, pelaku langsung diamankan ke kantor polisi. Tuh langsung ditangkap tuh. Ini biasanya kalau warga yang bukan warga, maksud saya pelaku jambret yang nggak tahu jalan begitu ya, ngebut akhirnya mentok jalan buntu. Iya, tapi ini kita boleh apresiasi ya, warganya gerak cepat bisa menangkap jambret. Semoga ini menjadi efek jerah juga ya. Ya, bukan warga langsung kumpul di sana biar kapok gitu. Seru tapi lihat aksi kejar-kejarannya ya. Yang berikutnya viral dan juga bikin haru nih pemirsa. Ada sejumlah murid sekolah dasar yang diantar pulang sekolahnya nih oleh para guru setelah akses jalan utama menuju rumah mereka terputus karena sebelumnya longsor. Yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini momen pulang sekolah siswa SDN Kedumiri, Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang tampak berbeda dari biasanya. Jadi para siswa tersebut diantar oleh guru untuk menggunakan sepeda motor sampai di dekat dengan jalan yang putus. Mereka ini kemudian harus berjalan kaki, melintasi jalan setapak dan dijemput oleh orang tuanya di seberang jalan. Mereka lebih memilih melewati jalan setapak di sebelah jalan utama yang longsor itu dibandingkan memang harus memutar arah yang melewati jalan yang memang lebih jauh. Para orang tua murid ini berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jalan utama yang longsor. Jadi semangat sekali adik-adik untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan gurunya serta orang tuanya juga
support ya. Betul, kita harus apresiasi juga ini dalam rangka Hari Guru kemarin. Iya betul, dalam rangka Hari Guru kemarin. Tuh, yang di daerah-daerah aja tetap semangat. Masa yang di sini bolos-bolosan sih? Iya. Jangan dong. Ini perjalanan menuju sekolahnya aja banyak tantangan begitu ya. Kalau Iya. di Jakarta tinggal naik mobil doang masuk males sih. Dan Oke lah, ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada sebuah insiden yang tidak terduga. Ini terekam kamera dan juga viral di media sosial. Di mana seorang bocah laki-laki terlihat menangis ketakutan setelah terjebak di dalam gorong-gorong yang ditutupi jeruji besi. Ada-ada aja kelakuan bocil. tuh mundur kata warga. Ya, jadi keterangan dari warga setempat nih pemirsa, bocah tersebut terlalu semangat untuk ngumpulin uang saweran yang jatuh ke sela-sela jeruji penutup saluran air atau selokan. Saking fokusnya, dia nggak sadar nih kalau telah masuk terlalu jauh dan takut untuk keluar dari lubang yang sempit. Jadi gambarannya ini kecil banget tempatnya, bahkan buat putar balik aja susah. Dia jadi takut. Iya sih Keluar, ya, ya. dia baru nyadar lah ini udah di mana ini sebenarnya. Tapi jangan dicontoh juga ya kalau kita cari uang saweran. Pikir-pikir tapi namanya juga bocah ya, Za. Kadang-kadang kelakuannya suka di luar nurul, di luar prediksi. Ya untungnya Tapi ini untung berhasil selamat ya. keluar ya. Tidak luka-luka ya. Tidak luka-luka tanpa perlu bantuan dari damkar. Damkar. Yang berikutnya juga masih viral di media sosial pemirsa. Ada seorang relawan yang merekam momen lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru yang lokasinya ini dipenuhi oleh pengunjung. Ia pun merasa geram karena pengunjung menjadikan lokasi tersebut seperti lokasi wisata ya. Ya pemirsa, aksi yang tidak bertanggung jawab ini terekam pada Minggu 22 November lalu. Jadi ada seorang relawan yang mendokumentasikan banyaknya pengunjung yang datang justru ini ke area bencana. Area bencana tuh area berbahaya loh. Beberapa pengunjung bahkan terlihat asik berfoto, membuat konten di tengah reruntuhan. Padahal wilayah tersebut adalah zona merah dan sangat berbahaya. Meskipun sudah ada larangan dari petugas, akses masuk ke lokasi terdampak ini sempat dibuka untuk warga yang ingin mengambil sisa barang dari rumah mereka yang rusak. Relawan ini merasa geram pemirsa karena aksi tersebut dinilai mengabaikan keselamatan diri sendiri dan juga menghambat kerja tim penyelamat di lapangan. Yuk kita sama-sama sadar dirilah. Ini jangan sampai kan sudah ada batasan himbauan dari petugas yang berwenang bahwa ini sebenarnya zona merah, area berbahaya. Dikasih kesempatan untuk mengambil barang bukan buat konten di situ. Iya, mungkin salah satu dari mereka ya bertujuan untuk memberikan informasi terkini, tapi mungkin ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang pengen viral di sana gitu ya. Jangan mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ya pemirsa, di tengah erupsi Gunung Semeru yang masih bergejolak saat ini, sejumlah video viral ini muncul di media sosial. Telat, Bos. Ya, salah satu videonya adalah ada seorang kurir yang diselimuti abu vulkanik Gunung Semeru. Jadi kurir ini merupakan kurir produk teh yang mengirimkan pasokan. Di tengah jalan ia menerjang banjir lahar Semeru saat terjadi di sana, dan dalam rekaman juga terlihat bahwa ia membuat video permintaan maaf karena terlambat menyampaikan barang kiriman yang dibawanya. Ia pun mengaku terjebak bencana erupsi Semeru. Warganet juga memberikan apresiasi besar untuk kurir ini yang tetap setia menjalankan tugasnya meski sedang terjadi bencana. Nah ini terlihat Saya bisa kaget sih kalau dapat paket dari kurir kayak gitu. Mas dari mana Mas? Kenapa Mas? Nah, terlihat yang mana yang kerjanya menggunakan hati ya kan, walaupun kesusahan tapi tetap happy gitu ya. Sorry. Pemirsa, kami hadirkan ada informasi orang hilang. Ini bernama Rian Suprianto. Ini merupakan warga dari RT 03 RW 05 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang telah menghilang sejak 18 November 2025.
Rian Suprianto, warga RT 013, Kelurahan Lagua, dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, memakai baju krem dan juga celana pendek. Bagi Anda yang memiliki informasi terkait keberadaan dari Rian, harap menghubungi 0813 8815 1144. Kami ulangi sekali lagi, 0813 8815 1144. Kami ingatkan kepada pihak keluarga, harap berhati-hati takut ada penipuan atau hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Rian cepat ditemukan, karena saat ini pihak keluarga juga masih menanti kabar baik atas kehilangan Rian. Baik, pemirsa, sudah 2 jam kami menemani Anda dengan beragam informasi. Saya Reza Balua. Saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.